Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat keistiqomahan kita di atas menuntut ilmu syar'i ini, khususnya menuntut ilmu alat dalam memahami Al-Quran wa Sunnah, yaitu ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Dan tak lupa, selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam bingkai mabniyat, yaitu isim-isim yang dimabnikan, ya, dari mulai domir hingga isim isyarah, bahkan isim mausul, itu semua kita telah pelajari secara tafsil terperinci bagaimana kita mengi'rab isim-isim tersebut kalau dia berada di dalam kalimat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rangkaian isim istifham, ya, rangkaian isim istifham. Atau ketika kita baca awal pada pertemuan yang lalu, bahwasanya istifham itu adalah suatu perangkat yang nanti menurunkan dua, ada huruf, ada isim. Dan huruf istifham kita sama-sama ketahui hanya ada dua saja, yaitu a dan hal. Ya, karena dia huruf berarti la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki sedikit pun posisi atau bagian dari i'rab. Maka pembahasan kita akan terfokus pada apa? Perangkat istifham yang isim. Baik ya. Nah, kita masuk kepada urutan ketiga. Nah, yang kedua itu kemarin apa? Aina dan mata. Nah, kita fokus pada i'rabnya isim istifham man dan ma. Ingat judulnya? Isim istifham man dan ma. Jadi, ketika kita ketahui ma itu sebagai istifham, maka i'rabnya kita pelajari hari ini. Dan ketika kita ketahui man itu sebagai istifham dalam kalimat, maka i'rabnya pun kita pelajari hari ini. Nah, ya. Kita baca dulu. Qala al-musannifu hafizahullahu taala salisan, ya, i'rabu asma'il istifham ad-dallah. Nah, i'rab isim istifham ad-dallah yang menunjukkan alal aqil, yang menunjukkan atas sesuatu yang berakal, berarti isim istifham di sini digunakan untuk menanyakan yang berakal siapa. Nah, ini tentu saja adalah man. Kemudian wa ghairil aqil, isim istifham yang menunjukkan atas sesuatu tidak berakal. Ini tentu saja merujuk kepada ma. Awalan, pertama, tu'rabu. Dia di-i'rab sebagai isim istifham yang mabni pada mahal rofa, berkedudukan sebagai mubtada. Kapan itu? Kapan isim istifham man dan ma dia di i'rab sebagai apa? Mubtada, sebab dia fi mahalli raf'in. Baik, kita lihat di sini. Idza jaa ba'daha ismun au fi'lun lazimun. Baik ya. Nih, man dia di-i'rab sebagai isim istifham mabni pada mahal rafa sebagai mubtada kalau yang terletak setelahnya itu isim atau fi'il lazim. Lihat contohnya.
Manil qaim. Ya, manil qaim. Siapa itu yang berdiri? Nah, siapa itu yang berdiri? Nah, maka di sini man-nya menjadi apa? Mubtada. Dan yang menjadi khobarnya adalah qaimu. Seperti itu. Contoh kedua, ada man qoma. Yang mana di depan man itu adalah fi'il lazim. Qoma, berdiri. Fi'il lazim itu adalah kata kerja intransitif ya. Atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti itu. Ya. Nah, kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau lawannya, yakni kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menerima tindakan. Itu dari segi ilmu linguistik umum. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ya, kata kerja intransitif dikenal dengan sebutan fi'il lazim. Nah, kalau kata kerja transitif dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan fi'il muta'addi. Baik ya. Nah, berikutnya yang kedua. Berikutnya yang kedua, idza jaa ba'daha shibhu jumlatin. Nah, tetap ma dan man ini terhukumi dia sebagai mubtada sebab menempati mahal rofa ya. Kalau apa? Kalau setelahnya itu adalah syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah ini ada dua. Ada jar majrur dan zorof. Maka lihat di sini. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mali la ara al-hudhuda. Al-hudhuda. Nah, di surah An-Naml ayat 20. Mali. Ini contoh untuk ma, teman-teman. Mali ya. Ma di sini kita i'rab sebagai apa berarti? Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Gitu ya. Nah, karena setelahnya ada li itu adalah jar majrur yang memang notabene-nya sebagai syibhul jumlah. Barakallahu fikum. Kemudian misalun contoh untuk yang man berkedudukan atau berposisi dia sebagai mubtada karena menempati mahal rofa itu i'rabnya. I'rabnya bagaimana? Nah, kita berlakukan sebagaimana i'rab isim yang mabni. Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Itu i'rab dari man indaka. Nah, ya. Nah, nanti indaka ini kita i'rab sebagai apa? Zorof, tapi ya dia muta'alik dengan khobar yang dihapus. Pembahasan sudah berlalu tentunya di isim mausul sempat disinggung ya. Jadi kalau kita lihat secara zahir khobar itu adalah jar majrur atau secara umum sibul jumlah begitu, mencakup zorof juga di dalamnya, maka sejatinya yang menjadi khobar bukanlah mereka, ya, tetapi apa nanti kita irob, ya muta'alik dengan khobar yang dihapus takdirnya kainun, begitu ya. Barakallahu fikum. Berikutnya yang ketiga, idza jaa ba'daha fi'lun mabniun lil majhul. Ya, fi'lun mabniun ya fil lil majhul. Nah, kalau yang terletak setelah ma atau man itu fi'il madi majhul ya, maka seketika itu ma dan man menjadi mubtada gitu ya. Kita lihat di sini contohnya ma yas'alunaka madza uhilla lahum. Madza ma di situ apa? Sim istifham ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Uhilla di situ fi'lun madin mabniun lil majhul ya. Yang keempat,
Idza jaa ba'daha fi'lun muta'addin istawfa maf'ul, ya, istawfa maf'ulahu. Apabila terletak setelah man itu fi'il muta'addi yang mengambil maf'ulnya. Maksudnya apa? Ada maf'ulnya gitu. Fi'il muta'addi itu kata kerja transitif yang tadi sudah kita singgung ya. Berarti butuh kepada objek. Dan ketika dia butuh kepada objek, objeknya ada di sana. Maka seketika itu man menjadi apa i'rabnya nanti? Ya isim istifham yang mabni. Pada mahal apa terletaknya dia? Pada mahal rafa. Berarti posisi sebagai apa? Mubtada. Nah, di sini lihat surah Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati. Nah, khalaqa merupakan fi'il muta'addi, butuh kepada objek. Dan objeknya pun disebutkan di sana mana? Yani as-samawat. Seperti itu. Maka i'rab dari man seperti ini. Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Gitu ya, teman-teman. Nah, inilah i'rab dari ma atau man. Nah, ketika dia mahalnya rofa, menjadi apa berarti? Mubtada. Apakah hanya ini saja? Ah, ya, tentu ya, tidak, ya. Tentu tidak. Ketika dia pada mahal rofa, apakah dia selalu menjadi mubtada? Man atau ma di sini? Enggak, ya. Dia bisa menjadi khobar. Ini tadi contohnya untuk mubtada-mubtada aja ya. Nah, dia bisa menjadi khobar. Baik. Ya, ya. Menjadi khobar itu, ya. Ma menjadi khobar atau man menjadi khobar. Khobarnya tentu adalah khobar muqaddam. Nah, ya. Ini saya tambahkan. Ya, belum dicantumkan oleh penulis di sini. Di sini ada man dan ma. Ingat isim istifham semuanya dua-duanya ini ya. Dia bisa menjadi khobar, menjadi khobar. Ya, jelas berarti apa? Fi mahalli raf'in. Menjadi khobar fi mahalli raf'in. Berarti nanti i'rabnya apa? Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Nah, kapan? Baik. Yang pertama ya, yang pertama jika ya jika setelahnya nah jika setelahnya itu adalah isim isyarah. Jika setelahnya itu isim isyarah. Contohnya apa? Man haza atau ma haza. Maka man dan ma di sini dia sebagai apa? Khobar muqaddam ya. Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Seperti itu. Yang kedua. Nah, yang kedua apa? Ketika setelahnya isim mausul. Nah, jika setelahnya itu isim mausul ya, jika setelahnya itu isim mausul.
Contohnya bagaimana? Kita lihat di sini. Manil lazi, ya. Manil lazi safaro. Siapa yang, ya, safaro, ya, nah, berpergi, gitu. Untuk yang ma bisa juga ma allazi, ya, ma allazi hadatsa, apa yang telah terjadi. Maka man pada kalimat manilladzi safara dan ma pada kalimat malladzi hadasa, i'rabnya bagaimana? Ismu istifhamin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah, yang ketiga, nah ya, yang ketiga itu, ya, jika setelahnya, nah, jika setelahnya apa? Isim zahir, ya, setelahnya isim zahir ma rifat. Oke. Nah, contohnya itu adalah manir, manir rajulu. Atau kita gunakan contoh yang tadi beliau contohkan untuk mubtada. Nah, ini sedikit akan saya berikan catatan, teman-teman. Manil qaim. Manil qaimu. Seperti itu. Ya, manil qaimu ini kan contoh yang diberikan oleh penulis untuk mengirab man sebagai mubtada tadi. Tapi kalau kita timbang dan membaca referensi-referensi lain, ya, man itu kalau setelahnya isim zahir ma'rifat dengan al seperti itu, ya. Nah, maka mannya itu menjadi apa? Khobar muqaddam. Baik. Begitu juga isim zahir yang ma'rifat dengan apa? Dengan idofah. Nah, isim zahir yang ma'rifat dengan idofah terletak setelah apa? Man atau ma, gitu. Sama. Maka isim istifham di sana menjadi apa? Khobar muqaddam. Contohnya, ma mihna tuka. Ma mihna tuka. Kurang tak? Afwan. Nah, mihna tuka. Kelebihan ini. Benar tadi. Nah, ya. Mihna tuka. Taib. Ma mihna tuka. Apa pekerjaanmu? Apa profesimu? Seperti itu, ya. Maka ma di sini dia kita irob sebagai apa? Khobar muqaddam. Dia sebagai apa? Khobar muqaddam. Jadi takdirnya itu apa? Mihna tuka ma. Ma di situ kan sebagai jawaban nantinya. Karena dia adalah perangkat bertanya. Apa ganti dari ma? Jawaban. Gitu kan? Nanti ditanya kan? Ma mihna tuka. Gitu. Dijawab. Mihnati mudarrisun. Mihnati ustadzun. Mihnati syurtiyun. Mihnati dan seterusnya. Tobibun dan lain sebagainya. Mihnati atau mihnatu kama. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini sedikit catatan dari apa yang beliau sampaikan di sini. Ini contoh yang beliau taruh di sini, ya. Manil qaim. Begitu. Manil qaim. Nah, ya. Maka yang betul, di sini harusnya apa? Nakiroh, bukan ma'rifat. Ya. Nakiroh, bukan ma'rifat. Jadi gini nih. Man Man Koimun. Seperti ini. Man Koimun. Man Koimun. Nah, kalau man Koimun, barulah kita hukumi man sebagai apa?
mubtada gitu ya. Qaimun sebagai khobar. Berarti kita bisa lengkapi yang nomor satu ini. Idza ja'a ba'daha ismun nakirah. Ya. Nah, idza ja'a ba'daha ismun nakirah. Paham ya sampai sini ya? Nah, nah, kalau misalkan yang terletak setelah isim istifham man atau ma itu adalah jumlah ismiyah. Oke, kita taruh di sini. Contohnya, siapa yang tulisannya bagus? Man khattuhu jayyidun. Maka irob man di sini sebagai apa? Mub, mubtada ya. Dia kita irob ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada gitu. Khattuhu jayyidun ini jumlah ismiyah. Nah, fi mahalli raf'in khobar gitu ya. Nah, kapan lagi man di i'rab sebagai mubtada? Ini sebagai pelengkap dari apa yang beliau sampaikan karena ini belum tertulis oleh beliau. Nah, ketika apa? Setelahnya fi'il naqis yang istaufa khabarahu. Nah, yang apa? Ada khobarnya. Kita lihat di sini tulisan. Man kana. Nah, setelah man ada apa? Kana tuh. Sodiqon laka. Nah, ya. Sodiqon laka. Nah, kalau seperti ini bagaimana mannya? Nah, mannya dia berkedudukan sebagai apa? Ya notabene-nya mubtada, namun secara hakikatnya karena kana ya kita irobnya dia sebagai apa? Isim kana gitu teman-teman ya. Nah, isim isim kana. Barakallahu fiikum. Baik. Ini sekelumit tambahan dan catatan terkait i'rab man dan ma pada mahal rofa ya. Jadi pada mahal rofa man dan ma itu bisa nanti menjadi mubtada dan bisa pula menjadi khobar. Kalau khobar berarti apa? Khobar muqaddam. Ya. Kemudian yang kedua, isim istifham man dan ma itu bisa menjadi apa? Isim istifham yang mabni pada mahal nasab. Nah, ketika mahalnya nasab dia menjadi apa tuh? Nah, di sini kita lihat ya. Saniyan tu'rabu itu bukan tu'rib tapi tu'rab ya. Tu'rabu isma istifhamin mabniun fi mahalli nasbin. Yang pertama, tu'rabu maf'ulan bihi dia di i'rab sebagai maf'ul bih. Kapan? Idza jaa ba'daha fi'lun muta'addin lam yustawfa maf'ulah. Nah, kalau setelahnya itu adalah fi'il muta'addi, fi'il muta'addi tadi yang transitif ya, butuh kepada objek. Nah, ternyata dalam kalimat tersebut tidak disebutkan objeknya. Itu yang dimaksud dengan kalimat lam yustawfa maf'ulahu. Jadi nggak ada maf'ulnya. Maka lihat di sini kalau nggak ada maf'ulnya maka yang berperan sebagai maf'ulnya itu siapa? Man atau ma di kalimat tersebut. Lihat di sini surah Yusuf ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mada tafkiduna." Nah, mada tafkiduna. Maka ma di situ dia apa? I'rabnya ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kenapa? Karena setelahnya itu adalah fi'il muta'addi ya. Tafkidun tapi maf'ulnya tak disebutkan. Maka madza di situ sebagai maf'ul bih. Ya. Berikutnya yang kedua. Nah, tetap masih masih pada mahal nasab nih ya. Isim istifham man dan ma. Idza jaa ba'daha fi'lun naqisun lam yastawfi khabarahu. Nah, apabila terletak setelah si man atau ma itu fi'il nakis. Fi'il nakis seperti kana ya. Nah, namun kana di sini apa? Lam yastawfi khabarahu. Begitu. Lam yastawfi khabarahu.
lam yastaufi khabarahu. Maksudnya bagaimana? Dia tidak ada khobarnya. Beda sama contoh ketika ya isim istifham man atau ma itu terletak setelahnya apa? Setelahnya itu ada apa? Kana dan khobarnya beda. Kalau setelah man atau ma itu ada kana dan khobarnya, maka si man dan ma itu menjadi isimnya si kana, berarti mahalnya apa? Rofa. Tapi kalau ini ketika setelahnya itu ada kana, tetapi nggak ada khobarnya, maka dia fi mahali nasbin, ya khobar kana begitu. Nah, maka dikatakan di sini apa? Fayakunu ismul istifhami wa khobarun lil fi'lin naqis. Maka dia menjadi apa? Isim istifham, ya. Nah, fayakunu ismal istifhami, maka dia menjadi apa? Isim istifham yang dia itu adalah khobar bagi fi'il naqis. Maka contoh lihat di sini. Man kana al-mutahaddisu. Man kana al-mutahaddisu. Seperti itu. Siapa yang berbicara tadi? Itu artinya ya. Man kana al-mutahaddisu. Siapa yang bicara tadi? Al-mutahaddis, orang yang berbicara. Al-mutahaddis. Al-mutahaddisu dia di domah ya. Menjadi apa nih al-mutahaddis? Isimnya kana. Khobar kana mana? Ya man. Khobar kana yang dikedepankan demikian ya. Taib. Nah, kita i'rabnya apa? Man. Komin sini. Man adalah ismus istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalinas bin. Apa? Khobaru kana. Kenapa? Li'annahu talahu fi'lun naqisun lam yas taufi khobarahu. Karena apa? Talahu. Setelahnya itu ada apa? Fi'lun naqis. Ada fi'il naqis yaitu kana. Akan tapi kana yang tidak ada khobarnya. Lam yas taufi khobarahu. Barakallahu fikum. Berikutnya. Nah, berikutnya. Isim istifham man dan ma itu pada mahal jer. Ya, pada mahal jer. Ya jelas. Pada mahal jer berarti terletak setelah apa? Huruf jer begitu ya. Nah, contoh nih, tu'rabu hadhil asma majrurah bi harfil jar idza subiqat bi harfi jarrin. Kalau didahului oleh huruf jar maka dia apa? Ya mabni ala sukun fi mahali jarrin gitu. Nah, kita lihat di sini. Limanil mulkul yauma. Limanil mulku al yauma. Liman. Man di situ apa? Sim istifham. Ya. Li-nya kita i'rab harfu jarin mabni alal kasri demikian. Man-nya bagaimana i'rabnya? Ismu istifhamin mabniun ala sukun alladhi hurika bil kasri. Nah, itu kan kenapa di kasrah limani? Ya, ini alasannya nih. Ya, hurika bil kasri diharokat dengan kasrah litika isakinain. Karena apa? Bertemunya ada sukun fi mahali jar pada mahal jar. Aslinya memang kita i'rab dia apa? Ala sukun, bukan alal kasri begitu. Nah, ini kan ala sukun, tapi kita jelaskan kalau misalkan di Quran itu kasrah begitu, alladhi hurika bil kasri litika isakinain fi mahali jar. Ya, bilam dengan adanya lam jar. Nah, dia juga bisa si isim istifham man atau ma ini pada mahal jar. Nah, tapi i'rabnya bukan yang terletak setelah huruf jar, melainkan apa? Sebagai mudhaf ilaih. Tu'rabu mudhafan ilaih. Dia di i'rab sebagai mudhaf ilaih kapan? Idza ja'a qablaha ismu nakirah. Oke, perhatikan di sini. Idza ja'a qablaha ismun nakirah. Nah, kalau sebelumnya itu ada isim nakirah. Nah, lihat di situ contohnya. Sautu mahadha. Suara apa ini? Sautu mahadha. Kalau man, baitu man hadha. Itu ada contohnya di mana? Di Durusul Lughah jilid 1 tuh. Syekh Dr. Faniyambadi Abdurrahim rahimahullah mencontohkan kalimat tersebut. Baitu man hadha. Baitu man hadha di mana isim istifham berposisi sebagai mudhaf ilaih yang jelas mahalnya jar. Ya, nah. Nah, ini i'rabnya ya. Sautu ma hadha. Kitabu man hadha. Ista'arta. Kitabu man ista'arta. Kitab siapa ista'arta? Ya. Nah, kemudian ada ista'arta yang kamu pinjam. Nah, sautu mahadha, ma di situ apa? Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mali jarin bil idhafah atau mudhaf ilaih. Ya, kitabu man ista'arta boleh karena bertemu ada sukun kan? Kitabu man ista'arta, kitabu man ista'arta,
Nah, man di situ adalah ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil idhofah atau mudhaf ilaih. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah i'rab kaifa sekarang. Yang keempat adalah i'rab kaifa. Sama ya. Jadi kaifa ini nanti dia bisa mansub ya, maksudnya fi mahalli nasbin seperti itu karena kan mabni ya, atau pada mahal rofa. Nah, kita lihat di sini yang pertama. Tu'rabu asma al-istifham ad-dalah 'alal hal. Isim istifham yang menunjukkan atas hal. Begitu. Ya, atau i'rab ya. I'rabu asma'il istifhami ad-dalah 'alal hal. I'rab isim istifham yang menunjukkan atas keadaan, yaitu kaifa. Ya, karena kaifa itu adalah isim istifham perangkat yang digunakan untuk menanyakan suatu keadaan. Bagaimana? Maka jawabannya adalah keadaan. Begitu ya. Nah, yang pertama, dia bisa apa menjadi hal. Kalau hal berarti mansub ya kan? Kapan kaifa itu di-i'rab sebagai hal yang mahalnya nasab jelas? Nah, kita lihat syaratnya di sini. Idza talaha fi'lun tamun au fi'lun naqisun istawfa khabaruhu. Kalau setelahnya itu adalah fi'il tam atau fi'il nakis yang ada khobarnya. Kita lihat contohnya yang fi'il tam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 28 di sini. Nah, kaifa takfuruna billah? Kaifa takfuruna billah? Maka kaifa di sini robnya bagaimana? Ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin sebagai apa? Halun. Kenapa? Li'annahu talahu fi'lun tam. Karena setelahnya adalah fi'il tam yakni takfurun. Baik, sempurna ya. Nah, contoh lagi ya, si kaifa menjadi apa? Hal. Jelas pada mahal nasab. Nah, ketika apa? Setelahnya fi'il nakis yang ada khobarnya. Berarti kana. Setelahnya ada kana. Kaifa kanal imtihanu sahlan. Nah, sahlan di sini apa? Khobarnya si kana. Al-imtihan di sini sebagai apa? Isimnya si kana. Maka kaifa di situ sebagai apa? Nah, kaifa di sini sebagai hal yang jelas mansub. Hah? Ah, bukan mansub. Maksudnya apa? Fi mahali nasbin. Seperti itu. Karena kan mabni. Kalau mabni i'rabnya fi mahal, fi mahal, fi mahal. Nah, ya. Kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi. Ini i'rab lengkapnya, teman-teman. Ya, ini apa? I'rab lengkapnya. Ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalin nasbin halun li'annahu talahu fi'lun naqisun istawfa khabarahu. Demikian. Barakallahu fikum. Keadaan kedua, si kaifa itu masih ya bisa dalam keadaan nasab tapi bukan jadi hal, tapi apa? Jadi khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam kalau berarti setelahnya apa? Fi'il nakis yang tidak disebutkan khobarnya. Ya maka dia menjadikan yang menggantikan posisi khobar si kana. Ya, kita baca tulisan penulis di sini. Nah, fi mahalli nasbin khabar muqaddam idza uliyaha fi'lun naqisun lam yastawfi khabarahu. Ya, pada mahal nasab sebagai khabar muqaddam kapan? Ya, jika setelahnya adalah fi'il naqis yakni kana, tapi kana yang tidak ada khabarnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Ya, kita fokus pada kaifanya. Kita fokus pada kaifanya terlebih dahulu. Kaifa di sini ya, kemudian setelahnya ada kana. Setelah kana akibatu domah yang jelas menjadi isim kana berarti. Nah, al-mukadzibin setelahnya al-mukadzibin menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari apa? Dari akibatu. Maka khobarnya mana? Enggak ada. Tidak disebutkan. Maka siapa yang menggantikan posisi khobar si kana? Ya kaifa yang ada sebelum dia. Begitu. Berarti khobar apa nih? Khobar kana muqaddam si kaifa ini nanti. Ya, khobar kana muqaddam. Kita lihat kaifa nih i'rabnya bagaimana. Ya. Kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalin nasbin khabaru kana muqaddam seperti itu. Kananya kita i'rab sekalian saja. Ya. Kita i'rab sekalian si kananya ya. Nah, kana fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi beres.
Akibatu ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhafun. Al-mukadzibin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-ya'u. Kenapa ya tanda jarnya? Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, ini contoh lain lagi ya, masih sama. Ketika kaifa di situ menjadi apa? Menjadi khobar kana muqaddam. Nah, karena setelahnya adalah kana yang tidak ada khobarnya. Kaifa kanal imtihanu, bagaimana ujian tadi? Nah, itu bahasa Arabnya ya. Kaifa kanal imtihanu ya sadiqi. Bagaimana ujian tadi wahai temanku? Nah, i'rab kaifa kalau ditanya sama teman antum. Kaifa ma i'rabu kaifa? Kaifa ismu istifhamin mabniun 'ala al-fathi bi mahalli nasbin khabar kana muqaddam. Demikian hakadha. Barakallahu fiik. Karena ya tadi kita bisa i'rab dia apa? Fi'lun madin naqisun. Ya, fi'lun madin naqisun mabniun 'ala al-fathi. Al-imtihanu ismu kana marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Nah, keadaan yang ketiga, terakhir ini untuk apa? Si kaifa. Dia pada mahal rofa. Pada mahal rofa bukan menjadi mubtada, tapi menjadi khobar muqaddamnya. Ya, nah kapan itu lihat baik-baik. Idza talaha ismun kalau setelahnya isim. Ya, kalau setelahnya apa? Isim. Berarti isimnya kita lihat di sini makrifat semua yang dicontohkan ya. Nah, memang kadang kalau menjelaskan itu harus jelas-jelas ya. Isimnya isim apa nih? Nakirah apa ma'rifat? Kalau emang kita ingin jelaskan isim secara umum, maka datangkan contoh baik dari ma'rifat atau nakirahnya demikian. Misal, kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa di situ sebagai apa? Ismu istifhamin mabni. Ya, ismu istifhamin mabni alal fathi fi mahali rafin khabar muqaddam. Begitu. Kaifa akhuka? Bagaimana saudaramu? Ya, sama. Kaifa juga ismu istifhamin mabni alal fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kaifa anta? Gimana kamu? Sama i'rabnya ismu istifhamin mabni alal fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Haluka akhuka anta? Haluka dulu nih kita i'rab. Mubtada muakhar. Ya. Mubtada muakhar marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Wal kafu dan kafnya mudhaf ilaih ya kan. Nah, kita i'rab lengkapnya kaf bagaimana? Dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jarin bila dhaf atau mudhaf ilaih. Akhuka sama demikian ya. Mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafihi al wawu kalau aku ya. Kenapa? Li'annahu ismun min asma ya atau li'annahu min asma'il khamsah. Karena dia apa? Termasuk isim-isim yang 5 seperti itu. Au min asma'i sittah. Ya, termasuk isim-isim yang 6. Wal kafu dhamirun muttasil mabni 'alal fathi fi malir jarrin ya mudhaf ilaih atau bil idhofah. Kaifa anta kalau anta baru dia bukan mudhaf. Kadang enggak ada mudhaf ilaih situ ya. Nah, kaifa anta gimana i'rabnya anta? Mubtada muakhar. Ya, tapi jangan katakan marfu karena mabni itu dia. Itu ya. Atau kita bisa i'rab anta di situ apa? Domirun munfasilun ya kan mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada muakhkharun. Nah, itu i'rab siapa? I'rabnya anta di sini. Karena kaifa sebagai apa? Khabar muqaddam ya. Ismu istifhamin mabni alal fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pembahasan kita ya. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan diskusikan di grup. Dan jangan lupa untuk catat ya faedah-faedah yang tadi telah disampaikan ya. Nah, dan kalau bisa disimak kembali rekaman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.